Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. luar biasa. Sebelum kita mulai, Bapak cek dulu kehadiran. Sudah hadir semua ini ya. Sudah. Tolong yang mikrofonnya masih hidup ya untuk dimatikan. Nanti kalau sebelum kegiatan pembelajaran ini kita mulai, coba untuk ketua kelas Herlianto dipimpin membaca doa seperti biasanya membaca Robbi Syrahli. Silakan ketua kelas Herlianto dipimpin. Siap, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Herlianto sudah pimpin doa. Ya. Sudah siap untuk ikut belajar PAI? Sudah siap semuanya? Ya, baik. Ya, Sebelum memasuki kepada pelajaran, coba saya ingin tahu semangatnya dulu. Sudah tahu kan gimana jargonnya SMK? Kalau Bapak bilang SMK, kalian tinggal jawab bisa, gitu ya. Dengan mengepalkan tangan ya. Baiklah, sebelum memasuki pada kegiatan pembelajaran, Bapak mau bertanya terlebih dahulu, masih adakah dari kalian yang ingat tentang pembelajaran pada minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Ya, tentang iman kepada hari akhir. Ya, bisa menjelaskan apa itu iman kepada hari akhir atau iman kepada hari kiamat? Ada yang masih ingat? Siapa? Silakan. Ingat, saya lupa. Oh iya. Saya. Sekarang saya akan masuki kepada pembelajaran pada hari ini. Saya akan share screen dulu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang iman kepada qada dan qadar. Ya, meyakini qada dan qadar melahirkan semangat bekerja. Ya. Ini akan kita pelajari pada kesempatan hari ini, yaitu menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar, dan keterampilannya yaitu menyajikan kaitan antara beriman kepada qada dan qadar, indikator dan tujuan pembelajarannya. Jadi nanti setelah kalian mengikuti pembelajaran ini yang akan kita laksanakan nanti kegiatan pembelajarannya ya. Yang pertama, nanti kalian akan mengamati gambar dan video. Yang kedua, setelah mengamati gambar, kalian harus membuat pertanyaan dari gambar dan video, kemudian mengeksplorasinya. Yang ketiga, berdiskusi kelompok, dan yang keempat, presentasi hasil diskusi. Pertama, ini mengamati gambar. Jadi ini tugasnya adalah sendiri-sendiri ya, masih individu. Coba kalian amati dari gambar ini ya, dari 4 gambar ini, kemudian kalian buat daftar pertanyaan. Kan, Dwi? Ya, saya mau mengamati gambar nomor 2 Pak, gambar orang yang meninggal Pak. Nomor 2. Oh iya ya, silakan. Bisa dirubah apa enggak ya Pak ya? Oh ya, itu termasuk takdir yang bisa dirubah atau bukan? Ya. Oke, sudah cukup ya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan tadi oleh kalian, bahwanya gambar ini sebenarnya ada kaitannya dengan qada dan qadar. Ya, bahwasanya qada itu merupakan ketentuan Allah sejak zaman azali, sedangkan qadar adalah perwujudannya di dunia, seperti itu. Besok berdoa aja biar dapat nilai tinggi. Besok tanpa ujian adalah tambah dalam ini dapat 82. Oh, dapat berapa? Ya, dapat 50. Makanya belajar dengan berdoa saja. Oke, dari tayangan tadi
ada yang mau berkomentar, baik berupa pertanyaan atau mungkin berupa penjelasan? Silakan. Pak, saya jelas Pak. Oh ya, silakan. Silakan, Itu Henry. kaitannya dengan takdir mu'allaq Pak. Jadi kalau mau pintar ya belajar Pak. Mungkin seperti itu Ya, Pak. bagus. Ya, bagus sekali. Bahasanya tadi ada siswa yang hanya mengandalkan doa saja, ya ikhtiar batin saja tanpa berusaha. Jadi ini termasuk ke dalam takdir mu'allaq. Jika ingin pintar maka harus belajar, jangan hanya mengandalkan doa. Oke, selanjutnya langsung berdiskusi kelompok. Saya bagi dengan 3 kelompok. Yang pertama sesuai dengan yang kelompok yang sudah saya bagi. Kelompok pertama Dohiri sama Dwi. Yang kelompok 2 Herlianto sama Maftuhah. Kelompok 3 Malikin sama Rifai. Ya, silakan, ini adalah bahan diskusinya. Untuk kelompok pertama, silakan kalian menguraikan apa itu makna beriman kepada iman kepada qada dan qadar. Mohon maaf ini salah ya. Jadi ini beriman kepada qada dan qadar, dijelaskan iman itu apa, qada itu apa, qadar apa, dan seterusnya. Untuk kelompok 2 tentang dalil-dalil, ya, dalil-dalil yang berkaitan dengan qada dan qadar. Yang ketiga, hubungan qada dan qadar atau takdir. Nah, seperti yang sudah tadi sedikit disinggung, mulai dari gambar, dari video, mungkin sudah ada gambaran bagaimana hubungan antara qada dan qadar atau macam-macam dari takdir. Ya, bisa dijelaskan nanti takdir itu ada berapa, contoh-contohnya seperti apa. Ya, dimulai dari sekarang. Saya kasih waktu 3 menit. Silakan berdiskusi. Bisa melalui WA pribadi kepada temannya. Silakan presentasi ya. Oke, sudah selesai ya waktunya, sudah 3 menit. Sekarang waktunya presentasi. Kelompok pertama, silakan siapa yang mau presentasi? Ini ada Dohiri sama Dwi. Bismillahirrahmanirrahim. Atas diskusi dengan teman saya, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa makna iman qada kepada qada dan qadar, kita harus percaya bahwa semua ini adalah dari Allah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kesimpulannya. Terima kasih, Pak. Baik sekali, tepuk tangan untuk Dohiri ya. Terima kasih Malikin sudah mempresentasikannya dengan bagus ya. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan mungkin dari kelompok 1 mau bertanya ke kelompok 2 atau kelompok 3 ke kelompok 1. Silakan kalau ada pertanyaan. Cukup ya? Oh ya, sangat jelas. Sekarang saya akan mengkonfirmasi tentang hasil presentasi kalian ya. Ini adalah tentang materi tentang iman kepada qada dan qadar, di mana iman kepada qada dan qadar itu merupakan rukun iman yang ke-6, sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang iman. Akhbaroni anil iman, qala Rasulullah menjawab, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Bahasanya iman kepada qada dan qadar termasuk ke dalam rukun iman, yaitu rukun iman yang ke-6. Qada dan qadar. Apa itu qada? Qada itu kalau menurut bahasa adalah ketetapan atau keputusan. Sedangkan menurut istilah yaitu ketetapan Allah sejak zaman azali. Tahu zaman azali ya? Ada yang tahu zaman azali itu apa? Ya. Ada yang tahu? Ada. Zaman azali. Ya, Dohiri. Zaman azali itu apa? Zaman sebelum ada alam ini. Bagus sekali. Bahwa sebelum Allah menciptakan makhluknya, itu sudah ada yang namanya zaman azali. Jadi semua makhluk itu sudah tercatat semuanya. Ya. Oh, misalnya Dohiri akan meninggal umur 63. Itu namanya qada. Sedangkan qadarnya nanti ketika sudah umur 63, baru itu namanya qadar. Atau yang disebut dengan takdir. Ya. Contohnya, misalnya usia, penciptaan bumi. Qadar. Qadar itu perwujudan kehendak Allah terhadap semua makhluknya dalam kadar dan berbentuk tertentu sesuai dengan irodahnya. Perwujudan, jadi perwujudan dari kodok tadi yang sudah Allah tetapkan di zaman azali, kemudian di dunia perwujudannya. Itulah yang namanya
makna qada dan qadar ya. Ini adalah dalil-dalilnya. Tadi sudah dijelaskan oleh teman kalian. Ada juga di sini dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Itu bahwasanya semua tadi yang ketiga dari kelompok yang tiga macam-macam dari takdir ya, takdir mubrom dan juga takdir mu'allaq ya. Takdir mubrom itu yang tidak bisa dirubah, takdir mu'allaq itu yang masih bisa diusahakan sehingga bisa berubah ya. Ini contoh peta hidup dulu di alam roh. Mungkin hanya itu ya yang bisa saya sampaikan terkait materi ini. Untuk selanjutnya sebelum kita menutup kegiatan pada hari ini, sebelumnya silahkan pegang pulpen dan kertas. Kita refleksi terlebih dahulu ya. Kita refleksi. Ada dua yang perlu dicatat. Yang pertama dari kalian itu apa yang baik yang sudah dilaksanakan pada kegiatan pembelajaran hari ini. Dan yang kedua apa yang masih belum bisa kalian pahami tentang kegiatan pembelajaran pada hari ini. Dua itu dicatat ya. Nanti bisa di WA kepada Bapak supaya bisa jadi catatan ya. Terus yang selanjutnya sebelum kita tutup kita ambil kesimpulan dari kegiatan pembelajaran pada hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Ya. Bapak. Iya. Silakan. Kesimpulannya kita harus beriman pada qada dan qadar Allah, bahwa Allah pasti memberikan takdir yang terbaik buat kita, Pak. Itu ya, Pak ya? Ya, bagus sekali. Terus itu Pak ya, kalau takdir itu sudah ditentukan Allah, jadi kita harus menerima dan berusaha. Sekali, alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Silahkan kalian nanti kerjakan ya tugas yang sudah saya share di grup WA melalui Google Form. Silakan kalian diisi sebagai bahan evaluasi ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan ya. Untuk minggu depan ada kelanjutan dari bab ini, yaitu tentang ikhtiar dan juga doa, tawakal, kemudian hikmah yang bisa didapat dari beriman kepada hari akhir. Itu untuk pembelajaran minggu depan. Mungkin hanya ini yang bisa Bapak saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.